Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Waskito. Ini menindaklanjuti lah sebenarnya rencana yang dalam agenda saya sih sebenarnya untuk ngobrol-ngobrol sama beberapa tim product owner di SKI yang mana mungkin kalau bicara teknis sekali kayaknya enggak ya. Saya pengen kurang lebih Mas Waskito di sini bisa banyak bercerita tentang pengalaman mendampingi atau implementasi ESDM. Oh ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ini Sobat e-Kampus, salah satu product owner ESDM di Solusi Kampus Indonesia. Beliau adalah Mas Waskito Zamani. Ya, Mas Waskito berapa lama ya join sama Gama Tekno dulu, tahun berapa? Tahun 2010, Pak. Sudah 10 tahun, Pak. Ya, 10 tahun ya. Ya, lumayan lah. 10 tahun, Pak. Ya. Ya, 10 tahun berkecimpung di pengelolaan SDM kampus. Ini bukan waktu yang pendek. Pasti banyak sekali pengalaman, entah itu pengalaman manis maupun pahit. Nah, ini mungkin kesempatan siang hari ini saatnya kita berbagi Mas Waskito kepada para mitra-mitra e-kampus maupun para halayak yang mungkin pengen tahu gitu bahwa pengelolaan SDM di perguruan tinggi juga bukan hal yang sederhana, bukan juga sesuatu yang perlu ditakutkan gitu, apalagi sekarang juga apa-apa sudah menggunakan teknologi gitu. Nah, kalau spesifik ke solusi ESDM itu dari tahun berapa Mas Waskito? Apa memang sejak masuk 2010 itu sudah langsung pegang? Ya. Kalau saya baru pegang itu 6-7 tahun terakhir, Pak. Concern, benar-benar concern menggawangi SDM. Sebelumnya saya sebagai programmer, jadi di mana-mana kalau programmer kan hanya sebatas jahit saja. Nah, baru mulai terjun jadi product owner itu 6-7 tahun belakangan. Oke, berarti memang jenjang karirnya pun kan mendalami secara teknik dulu kan. Ya, betul. Sebelum masuk ke dunia bisnis proses, karena kadang juga memang inilah yang membuat different gitu, maksudku dalam e-kampus sendiri menciptakan produk SDM itu memang diisi oleh kawan-kawan yang memang selain paham tentang bisnis proses juga secara technically juga memahami seluk-beluk coding, seluk-beluk integrasi, kemudian teknologi dipakai di dalam seperti itu ya. Ya, jadi kurang lebih 7 tahun terakhir. Oke. Iya. 7 tahun ya. 2000 berapa itu 13-an ya berarti ya. 2013 betul. 2013. Mungkin bolehlah Mas Waskito mungkin cerita tentang faktor-faktor aja, faktor sukses gitu, sukses faktor implementasi solusi SDM di kampus itu seperti apa gitu. Mungkin mulai dari pengalaman yang sudah agak lama, tapi mungkin juga nanti lain dengan sesuatu yang baru. Pasti dari tahun ke tahun kan berbeda ya tantangannya. Betul sekali. Kampus yang tadinya belum tahu teknologi, kemudian sekarang sudah cukup masif, pasti kan tantangannya berbeda-beda. Apa aja itu Mas? Kalau pengalaman saya dari mulai pertama kali masuk berkecimpung langsung sebagai product owner SDM, tantangan pertama adalah perkembangan teknologi atau bahkan perkembangan dari sisi kebijakan. SDM ini hampir setiap tahun berubah, Pak. Jadi ini juga menjadi catatan penting buat
mungkin mitra yang mendengarkan bahwa aplikasi SDM ini itu setiap tahun kita punya regulasi baru. Walaupun tidak fundamental ya. Nah, sehingga kita pengalaman pertama kali saya pegang itu aplikasi itu nggak bisa. Aplikasi itu hanya datang ke kampus terus kita delivery begitu saja. Pasti banyak gap yang muncul. Nah, kunci dari gap itulah kunci faktor suksesnya kita itu adalah bagaimana bisa menganalisis gap tadi pertama kali. Bahkan itu juga akan terjadi sampai sekarang ya. Tapi walaupun saya lihat dari perkembangan teknologi, perkembangan bisnisnya, kami berpengalaman di 7 tahun ini, akhirnya gap analisis itu kita bisa tekan delivery sistem ini juga sudah ada di SaaS. Artinya sistem itu sudah langsung bisa digunakan. Nah, pertama kuncinya adalah di gap analisis tadi. Kemudian SDM ini kan kental sekali dengan adanya regulasi. Maka harus juga dibarengi dengan kebijakan atau regulasi yang di dalam kampus itu sendiri. Pengalaman pernah di 2015 itu salah satu kampus yang sukses juga menggunakan SDM itu di UNAN, di mana mereka membumbui dengan regulasi bahwa semua pengajuan harus tepat waktu supaya bisa segera diberikan kompensasi, misalkan. Sehingga dengan adanya itu, user atau pengguna yang di sini pegawai, itu tidak perlu ditekan secara berlebih, suruh menggunakan, bagaimana dikasih ilustrasi-ilustrasi yang lebih, tapi begitu ada, oh ini ada kebijakan bahwa harus menggunakan ini, karena akan berbuntut pada ini. Sehingga sistem ini akan berbanding lurus kepada kebijakan tadi. Maka sistem akan berguna, sistem akan tepat sasaran, dan tentu akan membantu kinerja dari kepegawaian itu sendiri, dan tidak kalah pentingnya, sistem itu akan menghadirkan data yang valid. Itu. Sehingga harus dibarengi dengan kebijakan. Walaupun ini juga tidak gampang biasanya kami menyampaikan, tetapi dengan adanya story-story tadi dari kampus-kampus yang menggunakan ini akan berefek kepada kampus-kampus selanjutnya. Oh, ternyata kunci faktor sukses itu di sini, Pak. Jadi itu akan kita telurkan terus ke masing-masing next mitra. Berikutnya adalah tidak kalah pentingnya adalah pendampingan implementasi. Itu hampir mirip, hampir semua sistem harus dilakukan dengan pendampingan implementasi. Pelatihan, support ketika implementasi. Walaupun nanti di sesi ini juga saya akan paparkan bagaimana mudahnya dalam pendampingan dalam menggunakan sistem ini. Harapannya adalah ini tadi pendampingan implementasi ini adalah salah satu magnet tersendiri bahwa kenapa sistem ini bisa sukses juga bisa digunakan dengan segera di kampus. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan sistem kan selalu harus dirawat. Ini juga menjadi perhatian khusus bahwa karena banyaknya regulasi tiap tahun berganti, maka maintenance itu menjadi hal yang wajib. Sehingga apa? Keberlangsungan sistem ini pun berbeda dengan sistem-sistem yang lain. Kalau SDM itu begitu regulasinya tidak sesuai, maka sistem akan berhenti. Misalkan ada BKD online, ini nanti ada regulasi baru bahwa penilaian seperti ini. Kalau itu hanya berhenti di situ, nggak bisa. Karena apa? Kebijakan baru tidak akan dilaksanakan karena secara hitungan, secara panduan sudah berbeda. Nah itu menjadi karakter juga. Salah satu kunci suksesnya adalah kita harus ada maintenance, pengembangan produk. Gitu. Mungkin itu dulu dari 4 tadi kunci suksesnya. Ya, berarti memang ya continuous
improvement yang terus harus dilakukan di dalam sistemnya sendiri, dalam sistem aplikasinya juga harus dilakukan gitu ya. Betul, Compliance dengan regulasi, entah dari sisi pusat ataupun gimmick regulasi yang dilahirkan dari pihak kampus sendiri. Karena memang betul. Cukup menarik. Ya, benar-benar. Karena mungkin aku juga boleh lah, karena kebetulan kalau saya kan tidak spesifik ya Mas Waskito, kaitannya dengan di UGM sendiri, mungkin waktu itu Mas Waskito juga ikut dampingi yang HRIS itu juga. HRIS, betul. Ya, kurang lebih itu ya interlocking, mekanisme interlocking, bagaimana data itu nek ora diupdate ning HRIS yo kowe gajiane telat apa ora iso gajian, ora iso nampa honor karena nomor rekening saya nggak mau nginput, pokoknya nomor rekening saya ngambil dari sistem HRIS. Oke lah, ini nanti beberapa sudah ini. Terus ini Mas, apa namanya? Ya kalau bicara implementasi tadilah kan pengalaman kita dengan kampus ini kan yang variasinya luar biasa kan pasti ada suka dukanya, ada hal-hal yang terkadang ini bukan salahnya sistem, tapi yang paling gampang kan mengkambing hitamkan aplikasinya. Wah, aplikasi orang connect. Betul. Error, ya paling gampang kan ngomongnya aplikasinya error. Harus diakses kan kayak gitu. Nah ini ada nggak cerita-cerita ya suka duka gitu? Mungkin boleh dukanya dulu lah sebelum sukanya. Gitu. Dukanya dulu, entah itu disemprot sih. Unit testing dengan baik sehingga berakibat implementasinya jadi nggak lancar, misal seperti itu. Bisa nggak yang diceritakan? Ya, kalau dukanya itu pernah Pak, kami di underestimate untuk terkait dengan sistemnya tidak dianggap tidak perform, kemudian dianggap tidak aman. Ya. Padahal sistem ini kan terutama dia itu sistem ini sangat dipengaruhi oleh data. Kemudian juga dipengaruhi tadi kebijakan tadi berpengaruh kepada pengguna sistem juga. Nah, pernah terjadi kami dianggap tidak perform karena datanya sendiri yang dikonversi sendiri itu tidak oke. Artinya terutama misalkan banyak, kalau kami kan SKI kan banyak untuk yang juga menangani untuk PTN. Itu SOTK-nya belum jelas. Jadi nggak update gitu. Padahal ketika di sistem, saya harusnya unitnya ini, kok jadi muncul di sini? Gitu. Seperti dan SOTK yang ada memang beliau di unit itu gitu ya. Lebih banyak ke data. Kedua adalah sistem dianggap tidak aman. Itu terjadi ketika memang di dalam kampus harus didukung juga itu tim IT atau tim sistem sysadmin yang baik. Artinya begini, ketika sistem itu diinstal di dalam server, kemudian servernya ternyata tidak aman, kebobolan dan sebagainya, itu jadi nggak aman. Maka kami pernah disemprot, bahkan sampai diaudit, Pak. Diaudit, di testing secara sebenarnya gimana, bahkan di black box test pernah kami sistemnya. Jadi benar-benar di-judge bahwa ini gimana, sistemnya benar-benar enggak. Nah, setelah kita kita uji dan sebagainya, ternyata di titik lemahnya ada di mana. Itu baru ketahuan. Nah, disitulah kami benar-benar mendelivery sistem ini harus melalui banyak tahap dari kami. Terutama di UIT, di internal pun kami melakukan hal tersebut, sehingga ketika ada permasalahan itu ya kami hadapi dengan walaupun ya dalam perkembangan sistem kan, apalagi perkembangan teknologi saat ini aman, belum tentu besok pagi sudah masih aman gitu kan. Seperti itu. Terus sempat juga dicap sistemnya dalam tanda kutip
jadul lah ibaratnya pada saat itu. Karena apa? Karena ya itu tadi banyak yang mau gampang meng-underestimate sebuah fitur, sebuah ini tuh kadang-kadang langsung mencas ketika datanya memang tidak valid tapi langsung dilakukan transaksi kan akhirnya menjadi tidak valid selanjutnya dan selanjutnya. Nah, ini yang menjadi concern penuh saat ini bahwa di sistem kepegawaian itu selalu meng-cross-check data yang akan ditransaksikan. Sehingga ketika data yang ditransaksikan itu memang valid, baru dia bisa melakukan transaksi yang selanjutnya. Kalau tidak, maka transaksi selanjutnya pun tidak akan dilakukan. Ya, stopper. Kita buat filtering itu karena pengalaman itu tadi. Dianggap sistem ini tidak bagus, tidak jadul lah bagaimana bisa data itu bisa lolos dan sebagainya. Padahal itu menjadi konsentrasi ketika data itu dikonversi di awal. Nah, itu. Nah, sukanya banyak, Pak. Kami sempat mungkin kalau nanti ada mitra dari UNAN mendengar, kami sempat mendeliver sistem ini tanpa sampai pelatihan sama sekali. Jadi sistem itu benar-benar didelivery, tidak ketemu, kita hanya concern kepada kalau sekarang sudah terbiasa pakai Zoom seperti ini. Kalau dulu kita chattingan saja. Pakai WhatsApp atau apa, kita hanya mode diskusi di grup. Mereka bisa menjalankan sistem ini tanpa pelatihan. Itu karena apa? Karena sistem kami bangun, terutama ini kalau kita runtut di sukanya ini karena dulu pernah kami di 7 tahun tadi itu kita menelurkan 3 generasi SDM, Pak, yang saat ini dilakukan. Nah, 3 generasi ini per generasi kedua yang dirasakan oleh di UNAN itu benar-benar menjadi jadi titik balik SDM ini menjadi lebih perform di selanjutnya. Ya itu terbukti dari satu klien itu kita delivery tanpa pelatihan. Kami pokoknya hanya mendampingi secara online. Kemudian kita menghadirkan satu fitur yang dimana kita apapun transaksinya hanya mencari data nama atau NIP saja. Itu yang membuat sistem ini mudah dari ketika ada masalah apapun, user bahkan sampai saya sendiri sekarang tidak hafal menu. Menu itu di mana itu saya lebih suka adalah mencari datanya berdasarkan nama tadi. Maka dari situ semua transaksional kepegawaiannya si nama tersebut itu sudah bisa dicari. Nah, sukanya di UNAN adalah implementasi pertama adalah mereka bisa menjalankan PKD online dengan lumayan berhasil di semester pertama. Di sana hampir pertamanya minatnya juga tadi, karena kebijakan tadi minatnya belum 100%. Karena belum semuanya setengah-setengah ya, masih sesuai gitu. Jalankan, suruh ngisi PKD nanti dulu. Tapi begitu ada setengah itu ada sekitar 600-an pegawai, kemudian begitu mengisi selesai terus bisa dicetakkan LKD-nya dan bisa dicetakkan SK-nya dan itu bisa membuat ada impact tersebut. Maka periode berikutnya itu sampai kami ekstra untuk mendampingi karena antusiasme mereka mulai oh iya ya kalau mengisi dengan tepat waktu ya saya akan dapat impact ya tepat waktu juga. Dan di periode berikutnya sudah data itu 100% valid, Pak. Nggak ada data lah dosen itu pangkatnya apa salah ternyata ini nggak ada, Pak. Karena apa? Ya tadi kami sudah memfilter itu di transaksi. Karena data masternya bagus, maka prestasi atau mungkin karir
dari pegawai tersebut juga akan bagus di belakangnya. Karena semua berefek kepada data. Ya. Gitu. Good. Maksudnya tadi pengalaman sukanya ini kan terkonfirmasi ya. Maksudnya user sendiri itu langsung bergairah untuk menjalankan sistem, dan kemudian juga kalau kita sebagai implementer, sebagai konsultannya juga jadi happy gitu. Karena sekali lagi kan ya e-kampus kan menciptakan produk-produk ini kan tidak sekedar hit and run gitu. Ibaratnya kita ciptakan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah pelanggan di perguruan tinggi, dan masalah itu bisa solve dengan solusi yang kita deploy, sehingga ya itu terus bisa sustain dijalankan. Itu sudah sebuah kebahagiaan. Jadi tidak sekedar anak proyek terus bayar, itu hit and run. Maksudnya ini mungkin yang menjadi diferensiasi dari e-kampus sendiri, bahwasanya solusi-solusi kita dampingi benar-benar pelanggan kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Gitu. Jadi kita sudutnya agak berbeda gitu, tidak hanya sekedar hit and run company gitu, tapi juga kita adalah ya partner, mitra strategis dari para kampus untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. Menarik Mas. Jadi mungkin tadi dari yang sudah gimana? Ada tambahan sih Pak. Monggo, tambahkan aja. Jadi tambahan lagi adalah sukanya dari tim teknis, terutama product owner saya sendiri. Dari mulai 2015 kita, bahkan yang 2013 kita delivery, kita sounding lagi, kita refresh sistemnya, sampai detik ini 99% semua masih menggunakan dan running well. Itu saya bahagia sekali. Sip. Berarti ini juga mengundang bukan para mantan ya, para pengguna solusi SDM lama kita yang dulu namanya Sipek mungkin ya, yang perlu di-upgrade gitu, perlu ditingkatkan kapabilitasnya, karena ya memang yang namanya sistem itu ibarat ibarat kendaraan gitu kan, nggak mungkin kita beli mobil baru juga 3 bulan pertama harus servis, 6 bulan pertama harus ganti oli, mau dipakai mau enggak, 1 tahun pertama ya harus ganti oli, filter juga. Nah, ini juga analogi yang sama sebenarnya ke sistem informasi gitu. Nah, ini memang yang tidak banyak Mas Waskito yang bisa dipahami oleh kampus juga gitu, bahwasanya sistem itu butuh maintenance gitu. Kemarin saya juga sempat ngobrol ini juga supaya tak selingi ya sedikit lah, supaya sama-sama mengedukasi bagi kampus gitu. Kita kadang juga melihat solusi IT, sistem informasi, mau komputer. Kalau server mungkin kelihatan ya, investasi beli karena ono kotak aneh, ono barangnya. Itu dianggap sebagai aset berwujud. Aset lah fisiknya ono gitu. Tuku mobil fisiknya ono. Tuku apa jenenge genset juga ada fisiknya. Tapi kalau software ini kan makhluk tahayul gitu. Jadi kalau orang nggak merasakan benefitnya, itu akan susah gitu. Makanya ya kita mungkin memang ya ini biar juga didengar oleh para pelanggan maupun calon mitra kita, bahwasanya software itu kan aset intangible sebenarnya, aset yang tidak berwujud, yang dibelanjakan oleh kampus dengan dana yang mungkin tidak. Kalau sekarang sih e-kampus kan punya solusi cloud ya, yang bayarnya sewa. Kalau memang tidak cukup capital ya sudah pakai OPEX saja, operational expenditure. Jadi belanja rutin tapi ya tidak dicatat sebagai aset, catatnya sebagai expenses saja sebagai belanja. Tapi kalau belinya adalah beli putus ibaratnya dikelola sendiri, karena nanti juga ada peluang untuk di custom disesuaikan dengan regulasi yang tadi disampaikan Mas Waskito, harusnya ini dicatat sebagai aset intangible. Sehingga kampus dalam memelihara dua aset pasti setiap tahun di anggarannya itu pasti dibudget untuk melakukan pemeliharaan. Iya. Coba beli kendaraan, pasti di tahun berikutnya sudah dialokasikan dana untuk apa? Servis, ganti oli, ganti ban misal. Atau sekedar AC-nya dan tetap dingin dan tetap adem, kan itu tetap harus ada budgetnya.
Ya sama dengan software, di budget supaya apa? Supaya tetap compliance dengan regulasi, tetap sesuai dengan kebutuhan internal kampus, tetap bisa menyelesaikan masalah-masalah pengelolaan pegawai di kampus. Nah, ini yang mindset yang perlu kita juga ya mungkin sedikit banyak Mas Waskito, teman-teman di RMS 2 juga pasti sudah mengedukasi pelanggan. Tapi dengan diskusi kita siang ini saya pengen menyisipkan itu supaya ini menjadi concern bersama. Jadi tidak melulu nanti ujung-ujungnya kan ya namanya orang sinis, orang nggak suka sih memang ada alasannya gitu. Entah beralasan wah ini vendore atau konsultannya harus selalu diupdate. Kan kita kan nggak juga toh, wong source code-nya juga diberikan ya monggo Pak kalau mau dikasih sendiri kan gitu toh. Iya, tepat. Nah, tapi bahkan kita kalau bisa bilang UNAN aja sudah mandiri, Pak. Ya, bahkan kan kita ya sudah ya. Kalau memang rezeki kita nanti pasti akan datang ke kita. Iya, betul. Tapi kita bisa jadi punya kepuasan gitu. Oh ya, UNAN itu lancar sekarang. Mungkin integrasi sama sisternya gimana. Kalau belum ya, kalau bisa ya alhamdulillah. Kalau enggak, kita bisa bantu ya kita bisa bantu. Ya, betul. Ya, ini kan bicara sistem kan pasti setiap tahun ada perubahan regulasi dan sebagainya. Mungkin aku mau tambahin dikit lagi juga Mas Waskito tentang ya ini supaya untuk mengedukasi bersama ya kaitannya dengan value kemanfaatan gitu. Kalau saya nyebutnya kemarin tuh ngobrol sama Mas Yudi itu kaitannya dengan asas kemanfaatan. Kadang kita juga tidak melihat bahwasanya yang namanya sistem atau aplikasi itu seberapa sih punya rasio kemanfaatan gitu. Oke lah, sekarang beli Innova berapa Mas Waskito? Atau Terios berapa harganya gitu. Nah, misal 200-an lebih, Pak. Ya, anggap saja 200 juta lah, 300 juta lah. 300 juta. Sekarang beli software 300 juta, terkadang mereka itu menganalogikannya apa? Wah, larang banget. Mahal banget ini 300 juta. Padahal coba mobil Terios itu maksimal diisi berapa orang itu? 5 nggak lebih lah. 7 paling 7. Ya mungkin 7 sek-sekan gue ya. Pemenang saya ikut. Ya, 6 7. Social distancing kayak gini. Oh, nggak boleh itu, Pak. Ya. Sekarang coba aja, mungkin sebut saja lah itu mobil misal untuk pejabat gitu. Ya paling yang pakai nggak lebih dari 5 gitu. Coba 200 juta dibagi 5 berapa? Atau 5/200. Itu rasionya dibandingkan dengan 200 juta misal harganya ESDM, itu berapa coba rasionya? Yang pakai berapa? Dosen ratusan bisa ribuan loh. Ya, kita kalau bicara ESDM loh ya, manfaatnya sampai ke sana gitu. Nah, ini kadang yang tidak dipertimbangkan oleh pelanggan. Beli 200 juta nek wujude mobil nongkrong nang ngarep kantor kayaknya kok lebih mewah gitu. Ya kan, dibandingkan belanja ESDM yang walaupun punya manfaat ke ratusan ribuan orang, kadang dipandang sebelah mata atau sinis gitu, kelarangan lah, atau iki vendore kakean bati lah, dan sebagainya. Tapi ini kadang tidak dilihat dari rasio kemanfaatan seperti itu. Gitu. Nah ini menarik gitu untuk didiskusikan, ya monggo saja. Kalau memang ada hal-hal yang lebih punya rasio kemanfaatan lebih, sama kayak sistem akademik. Sistem akademik harga 300-500 juta dianggap terlalu mahal. Padahal itu manfaatnya buat puluhan ribu mahasiswa. Belasan ribu lah. Padahal yang gue tuku Camry ya orang itu toh. Camry 600 juta. Oh iya. Iya. Padahal Camry setiap pajaknya berapa setiap tahun? Enggak akan kurang dari 6 juta. Atas 6 juta lah. Buat ganti oli, buat servis dan sebagainya, taruh saja belasan juta. Belasan sampai puluhan juta lah. Tapi mengalokasikan belasan sampai puluhan juta hanya untuk sebuah sistem akademik pasti oleh debat tekan ngendi ora. Ya tekan ngendi loh, maksudnya betul. Dan sebagainya. Ini aku sekaligus menganalogikan supaya para pendengar ini juga kita sama-sama belajar lah. Memang IT ini makhluk gaib yang tadi tahayul gitu. Orang yang nggak mempercayai peran IT ya jadinya kayak gitu. Tapi kalau IT dijadikan kendaraan, dijadikan tools untuk mencapai tujuan organisasi, pasti orang akan memandang itu
sepenuh mata gitu, nggak sebelah mata, tapi penuh semuanya. Oh iya, ini harus dianggarkan, ini harus punya maintenance, oh ini harus dibuat selalu compliance dengan regulasi. Jadi tidak semuanya dipandang sama antara aset tangible dan intangible. Itu sama-sama aset gitu. Cuman kalau SDM ada manfaatnya enggak? Loh, sekarang gimana Pak? Bagaimana Bapak bisa BKD-nya Bapak gimana? SKP-nya gimana? Dosen mau cetak CV, ora perlu golei, langsung di-print ning kono iso. Riwayatnya bisa terekam semua di sana. Pejabat presensinya gimana? Presensinya yang terbaru. Itu benefit before and after-nya juga harus selalu dilawankan itu. Sebelumnya gimana, setelah pakai gimana. Dan investasi tahunannya juga harusnya tetap ada. Itu kan yang kadang kampus juga lewat ya biasanya. Lewat lah, memikirkan kayak gitu. Dan nanti kalau bahasanya kita kan selalu dinyinyiri toh. Wah iyalah, konsultan, vendor mesti njaluk maintenance. Ono sing dirahasiakan. Rahasia. Enggak kayak masalah kok. Baik, ini sih selalu kita open. Tadi lah dari sukses-sukses itu kira-kira apa Mas? Mungkin dua saja lah apa yang paling harus disiapkan oleh kampus supaya tadi kan kita sudah membangun mindset bahwa kampus ya jangan memandang IT ini sebagai kendaraan pribadi gitu. Ya harus dijadikan sebagai kendaraan organisasi supaya organisasinya maju sesuai dengan visi misi organisasi juga gitu. Nah, ini apa nih yang perlu disiapkan kampus kira-kira untuk bisa mencapai tadi dengan hampir semua yang kami dampingi dan sudah implementasi semua, ini 99% itu kita implementasi itu ada dua Pak yang saya pokokkan karena posisinya yang pertama tentang data. Tadi sudah saya sampaikan cukup jelas tadi di awal bahwa data harus tersedia dengan baik di awal ya ini perlu dipikirkan adalah di awal. Kalau setelah itu pasti data akan bergerak melalui sistem. Yaitu biasanya kami juga tidak menuntut lebih karena biasanya kami hanya melampirkan duk saja, Pak. Kadang ada beberapa kampus besar seperti Unsrat, kemudian beberapa kampus lain itu kita sudah mengambil data dosennya dari Sister. Sister ya, Sister ya. Nyedot ya. Tapi kan tidak semuanya data itu bisa tersaji di sana, Pak. Ada data dosen tidak tetap atau data dosen tidak tetap mungkin masih bisa ya. Tapi kalau dosen yang belum punya belum punya NIDN dan sebagainya belum terdaftar. Kemudian data pegawai yang sekarang kependidikan juga belum 100% dikelola oleh sistem. Itu kemudian data-data yang sifatnya pegawai-pegawai yang honorer dan sebagainya kan semua akhirnya kita fasilitasi dengan adanya Petaduk dan data-data. Kemudian hampir semua karena sistem kita juga cetak-cetaknya juga hampir semua kan sudah ada aturan main dari regulasi. Saya kira hanya sampai ke labeling ya, kemudian nama PT dan sebagainya, perguruan tingginya mana, alamat perguruan tinggi dan sebagainya. Saya kira itu bisa disetting sendiri oleh operator. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sistem ini harus ada yang bertanggung jawab. Ini hampir semua enaknya adalah kepegawaian hampir di semua PT pasti ada, Pak. Tapi kadang-kadang yang dipasrai kadang-kadang belum 100% untuk jadikan. Ya jadi apakah ada SK atau apapun. Nah, biasanya personil ini harus ada satu personil pusat yang membawa ini semua. Walaupun nanti kita bisa distribusikan ke unit-unit terkecil jika itu perguruan tingginya lingkupnya besar. Tapi kalau lingkupnya kecil, dengan adanya sistem ini cukup 1 atau 2 orang saja yang mengembangkan. Itu sudah cukup. Nah, itu yang penting perlu disiapkan adalah personil. Nah, 2 tadi data dan personil ini biasanya selalu menjadi catatan saya untuk listen learn di setiap pengembangan sistem, Pak. Selebihnya masih nyaman sih, masih aman karena
kami kembangkan sistem ini kan selalu mengikuti regulasi dari BKN, dari Dikti juga. Oh sekarang harus comply seperti ini, harus comply dengan apa? Ya, itu kita udah langsung membahas itu, dan semua ya undang-undang kepegawaian kita sudah ada di sini. Hampir 99% data sudah comply dengan regulasi PKN. Seperti itu. Oke. Ya. Itu juga menjadi poin penting buat mungkin mitra yang mendengarkan, bahwa jangan khawatir dengan adanya SIMPEK ini, SDM ini, data-data kepegawaian yang mungkin belum bisa terkaji di Sister bisa difasilitasi di sini. Oke. Untuk akreditasi yakin tidak 100% bisa difasilitasi dengan Sister. Karena Sister hanya mengelola dosen, paling hanya perbandingan antara dosen dan mahasiswa kita bisa bandingkan. Nah di sistem kita banyak. Tendik masuk ya. Tendik juga masuk. Gitu Pak. Ya. Ini menarik, artinya terkadang kan kampus juga masih worry ya dengan ya situasi-situasi terkini yang sangat dinamis. Terutama ya terkait dengan banyaknya regulasi dari pusat, kemudian kebutuhan secara horizontal maupun vertikal. Horizontal itu ya contohnya misal ya mau ada hibah dari Pemda, itu butuh expertise, nyari expert ini, wah golek Excel atau bahkan golek berkas di Brankas, ya itu kan repot gitu. Sekarang eranya sudah kayak gini, harusnya kan orang sudah trust. Nah, ini yang tadi aku juga sempat sebut istilahnya menjadikan teknologi itu sebagai kendaraan untuk menuju goal organisasi. Jadi bukan menjadikan IT itu sebagai keren-kerenan. Nanti keren itu akan mengikuti dengan sendirinya kok. Nggak perlu dibikin. Pasti orang juga atau masyarakat, calon mahasiswa, pihak eksternal ngelihat kampus itu akan keren dengan sendirinya ketika dia memang sudah menjalankan teknologi sebagaimana mestinya, tidak pakai metode euforia gitu. Jadi melu-melu tanggane, melu-melu kampus itu tuh enggak. Tapi memang dengan sadar diri bahwa ini menjadi kendaraan untuk menuju goal organisasi. Menarik Mas, tadi berarti dua hal besarnya adalah tentang data dan penanggung jawab ya, karena ya ibarat analogi, saya suka beranalogi masalahnya. Analoginya aplikasi ini kan kayak mobil ya. Ya mungkin Mas Waskito sudah pernah dengar lah. Mungkin teman-teman ini yang mendengarkan ini yang perlu saya ulangi lagi. Aplikasi itu kan kendaraan gitu. Kendaraan nek apik yo nek cuma nongkrong ning garasi ra ono bensine ya ora mlaku, ora iso disawang wong gitu. Wah, Mas Waskito punya mobil baru. Nah, tapi kalau ada datanya saja tapi ra ono supire, ora ono sing nyupiri gitu. Ya ora jalan juga. Ya cuma nongkrong ning garasi, paling banter ning ngarepan kan gitu. Ketika ada drivernya, ada operatornya tadi, orang yang diberi tanggung jawab untuk membawa kendaraan itu, menjalankan kendaraan itu, ya itulah si drivernya itu, pengelolanya. Pengelola yang di SK-kan, yang dimandati, punya SIM, punya surat tugas gitu kan, supaya dia jelas, perannya jelas, tugasnya jelas, seperti itu. Ya saya juga kadang melihat fenomena di kampus-kampus itu agak miris ya, mungkin ya karena keterbatasan. Kadang operator itu ya double-double gitu. Di double-double yang terkadang karena perannya itu berbeda ya jadinya agak risky beresiko lah ya, riskan juga maksudku ya kalau orang itu kan kalau memasrahkan sebuah sistem ke personil itu sebenarnya punya resiko yang gede gitu. Coba saja buka-buka literatur risk management dimanapun itu nggak ada yang namanya sebuah risiko organisasi ditempatkan pada personil gitu. Itu pasti harus ditempatkan ke organ. Karena kalau di personil hilang, nyon sewu, hilang itu bisa pergi dari dunia juga gitu kan. Nah, at least meninggal dunia. Nah, ini siapa yang kemudian akan menanggung jawab di berikutnya? Kalau knowledge-nya tidak tersebar ke salah satu organ yang ada di perguruan tinggi. Ya, memang kadang kalau kita ngelihat organ perguruan tingginya juga belum mumpuni secara resources, secara
banyak hal lah, biasanya masalah budget, anggaran itu ya jadi dilematis lah. Ini kayak lingkaran setan, mana duluan, mau nyiapin orang duluan atau nyiapin tadi ugo rampenya dulu, seperti itu. Seperti itu. Jadi kendaraan tadi adalah aplikasi, ya sudah ada bensin sama drivernya ya siap jalan. Tapi sekarang ini kan juga harus ada jalannya. Oh, Jojo ngarepan langsung sawah, nggak ada Sawah. jalannya ya. Atau jalannya rusak, bolong-bolong, ya eman-eman, Mercy yo. Bahan bakarnya Pertamax yang 98 oktan misal. Kan sudah mahal tuh. Operatornya ibaratnya sudah pakai SK dibiayai, ada SIM, ada suratnya, biayanya juga tinggi. Jalannya rusak-rusak. Ini juga jadi opsi. Maksudnya infrastruktur ini jadi basic fondasi pertama juga. Bagi mitra kampus yang misal secara infrastruktur juga belum memenuhi kan ya, sekarang kan eranya era cloud, ya bisa saja sewa, ya sudah. Sewa kan pasti dijamin jalannya, nah, yang penting ada koneksi internet sudah selesai. Gitu. Jadi nggak harus nggak harus repot-repot gitu. Nah, bicara nggak harus repot-repot nih, Mas Waskito. Sambung lagi pertanyaan saya, mungkin Mas Waskito bisa ceritakan itu kenapa sih kampus itu akhirnya itu bisa atau harus menggunakan SDM gitu. Ya mungkin latar belakangnya lah, ada beberapa background yang paling strong gitu, paling kuat yang Mas Waskito ingat saja dalam kurun waktu yang dekat ini yang membuat kenapa kampus itu harus menggunakan sebuah sistem untuk pengelolaan pegawai SDM. Pertama, kalau mengingat SDM, SDM ini ya kita berasal dari kata SDM itu sendiri sih Pak. Artinya bahwa SDM itu kan investasi dari kampus tersebut. Oke. Apalagi dosen ya. Dosen kan kampus ini nggak akan bergerak tanpa dosen. Aset, ya, itu benar-benar jadi aset dan harus harus diinventarisir dengan baik. Dosen itu kan ada dua, selain kebutuhan dia, kewajiban dia, sebagai kebutuhan dia. Nah, kenapa harus memilih SDM ini? Karena apa? Sistem SDM ini akan memfasilitasi dua tadi. Kebutuhannya si dosen sama kewajibannya dosen. Nah, ini yang perlu kita lihat. Pertama adalah kebutuhannya dosen adalah dia ya tentu dosen itu kan membutuhkan prestasi ya. Kenaikan jabatan fungsional yang ibaratnya sesuai dan linear langsung sekarang rektor, arsitek ahli itu kan secara berjenjang mereka harus melakukan activity itu. Di sistem kita sudah memfasilitasi early warning system-nya. Bagaimana SDM itu atau pegawai atau dosen itu sekarang harus naik pangkat atau tidak, harus kenaikan gaji berkala atau tidak, itu semua sudah difasilitasi melalui sistem ini. Early warning system sudah dicantolkan di sana. Nah, kemudian untuk pertanggungjawaban dosen atau pertanggungjawaban pegawai, di sistem kita sudah ada. Dosen melalui EBKD, mereka secara periodik selama setiap semester ya harus melaporkan itu. Tanpa menggunakan sistem, tanpa menggunakan pelayanan yang prima, dosen akan kewalahan. Contohnya kalau ya kita bisa bandingkan bagaimana mungkin mitra yang mendengar bisa membaca di blog.ikampus.com gitu kan. Bagaimana perbandingan antara BKD online dengan BKD yang sekarang masih konvensional yang digunakan menggunakan akses. Nah, itu sangat ketara sekali bahwa ya tadi kami sudah mendampingi 3 kampus, UNAN, Unsra, isi Jogja, semua bisa real time bisa melaporkan BKD mereka masing-masing secara tepat, secara cepat. Karena apa? Semua terintegrasi. Dosen itu hanya sekali klik saja sudah bisa memfasilitasi. Dia tidak perlu re-entry data mengajarnya karena sudah terintegrasi dengan akademik. Dosen tidak perlu re-entry lagi
penelitian dan pengabdiannya, karena semua sudah berada di e-riset kita. Nah, mungkin ke depan kita akan membahas bagaimana e-riset, bagaimana akademik. Nah, itulah kenapa kampus itu harus menggunakan SDM. Selain itu, kampus saat ini dituntut bagaimana menjadi mitra atau pelayanan prima yang bisa mencakup kebutuhan kampus yang harus up to date. Data harus update. Tiba-tiba, ya tadi Pak Nanang sampaikan ada dari Pemda atau apa membutuhkan tenaga ahli yang bidang ilmunya ini misalnya. Kalau tidak mencari di Excel tadi atau mencari di ijazah, bukan satu ijazahnya. Nah, di sistem kita tinggal mencari saja. Mau bidang ilmu apa, dosen pelayanan prima, terutama di terwujud. Nah, itu kenapa kok harus menggunakan SDM. Selain evaluating system, dashboard yang informatif, kemudian EBKD, bahkan dalam waktu dekat kami akan menyajikan EPAK dan e-formasi, Pak. Ini juga akan menjadi pelayanan prima buat kampus dalam menghadapi atau melihat up-to-date data. Karena apa? Dari kampus itu sudah tahu mana sih yang kebutuhan kampus itu tuh harus berapa. Prodi A itu dosennya harus berapa ternyata. Oh, normalnya harus 7. Sekarang punyanya baru tuh 6. Berarti harus mengadakan 1 lagi. Oh, sekarang sudah ada 10. Ternyata standarnya cuma 6. Berarti harus 4 itu harus diregulasi kemana? Yang membutuhkan dengan bidang ilmu yang sama. Nah, itu salah satu yang segera akan kami rilis. Harapannya adalah informasi. Menarik. Kalau untuk EPAK itu sudah ada sistemnya. Fiturnya sudah ada, tapi kita akan tambah lagi karena sesuai regulasi, Pak. Ini sudah ada beberapa yang akan mudah-mudahan mungkin kalau mitra di sini yang mendengar ternyata salah satu sebagai asesor pengajuan angka kredit, di sini fitur yang baru kita akan rilis adalah EPAK generasi baru ini akan mempermudah kinerja asesor, terutama dalam menilai jurnal. Tahun dulunya, asesor itu menilai jurnal, mereka harus membutuhkan waktu 1 jurnal, 1 artikel, dosen itu diteliti minimal, bisa berhari-hari juga bisa, Pak. Karena dia harus mencari, keywordnya ini berapa, ini masuk Sinta berapa, ini berapa. Nah, dengan adanya pengajuan angka kredit yang kita akan bikin yang baru ini, itu semua sudah terdatabase. Artinya, sekarang jurnal terbaru, miliknya Komunika ini sekarang harus sudah terakreditasi internasional atau belum dan sebagainya, itu sudah tersaji di sistem. Sehingga asesor itu tinggal membuka artikelnya, lihat isi konten artikelnya, oh ternyata ini masuk ke jurnal ini, maka dia bisa menilai maksimal atau bisa menilai minimal. Nah itu yang sangat harapannya adalah semoga dengan segera kita akan rilis. Mungkin bagi mitra-mitra yang mendengarkan, ini sedikit bocoran saja, karena ada event ini, akhirnya kami bisa membocorkan salah satu fitur baru dari kami, yaitu untuk EPAK. Gitu, Pak. Itu padahal mau tak tanyakan berikutnya, dirimu malah sudah. Waduh. Berarti ini. Berarti saya bisa membaca. Bisa membaca pikiran ya. Nah, apa-apa. Ya intinya tadi Mas Waskito sudah sangat jelas untuk menjelaskan. Pertama sebenarnya tadi kan yang pengen tak gali supaya teman-teman mendengar ini juga Sobat e-Kampus ini bisa tahu kenapa butuh SDM. Yang berikutnya kan sebenarnya kenapa harus memilih, karena kan bisa dibilang solusi simpak itu kan ya sopo wae iso gawe to. Mas Waskito teknik informatika lah. Saya juga background-nya IT. Dulu saya semester 3 itu sudah diajari lah bagaimana ya, tingkat 2 ya sudah diajari ngoding lah. Nah, itu kan juga
tantangan tersendiri gitu. Kalau bicara bikin aplikasi CRUD kayak gitu tuh ya kabeh wong iso lah. Maksudku kabeh wong itu yang background-nya programmer gitu. Kayak kita kan ini background programmer semua. Jadi itu sesuatu yang tidak sulit gitu. Tapi apa sih yang kemudian menjadi apa namanya competitive advantage dari ESDM dibandingkan simpek atau sistem informasi SDM di luaran sana gitu. Tadi juga Mas Waskito sudah sampaikan ya, kita integrated, sudah banyak connected dengan sister, walaupun ya ada beberapa mekanisme konektivitas data yang masih harus didiskusikan lagi. Ya, mungkin ini mungkin aku pengen tambahan sedikit Mas Waskito kaitannya dengan kapabilitas untuk interoperability dengan another ekosistem gitu, entah itu sister atau dengan apa tadi yang untuk kebutuhan asesor atau apa gitu ya riset khususnya. Mungkin itu aja, dua itu saja coba ditambahkan supaya itu melengkapi killer capabilities dari ESDM sendiri. Monggo. Ya. Oke, untuk yang terutama di sister, kita memang bisa menarik semua data yang ada di sister, dari mulai data master, data riwayat, kemudian data mutasi. Nah, kemudian data mengajar juga kita bisa ambil secara detail, secara komplit. Data-data valid tadi kemudian menjadi master data di ESDM, sehingga bisa menjadi penjembatan untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Di Unsrat, kita 100% dosen tidak boleh dientrikan melalui sistem SDM. Contohnya, misalnya. Itu semua harus dilakukan dari sister, kemudian kita tarik secara regular, akan masuk ke sistem kita, baru ditransaksikan, akan bisa terkonek dengan eReset, karena jujur eReset juga memanfaatkan data ini untuk penelitian. Jadi di sana juga ada pengunci. Oh, skim A ini harus rektor kepala, harus guru besar, harus hanya asisten ahli cukup. Itu juga akan mempengaruhi di sana. Seandainya data itu nggak valid dari kepegawaian, banyak penelitian yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kapabilitas dari skim tersebut. Nah, itu salah satunya. Itu yang untuk integrasi. Jadi pertama ada integrasi dengan sistemnya, integrasi dengan risetnya. Itu sudah jelas Pak. Nah, kemudian ada timbal balik dari integrasi dari riset ke SDM terkait dengan penelitian, pengabdian, sehingga pegawai ketika melakukan pelaporan semester sebagai tridharma perguruan tingginya itu tidak terlalu susah karena semua sudah terfilter. Bahkan misalkan dalam satu kegiatan, misalkan contoh penelitian, ternyata dia baru mengajukan, belum menjadi pemenang, itu sudah ada angkanya dan nilainya itu sudah automatically sesuai dengan pedoman BKD. Jadi di BKD sendiri itu tidak user tidak disuruh hitung SKS-nya berapa, enggak, semua sudah given ambil dari masing-masing sistem yang tersaji. Contoh misalkan dosen itu membimbing sekian mahasiswa, maka langsung dihitung sekian mahasiswa kali berapa akhirnya mendapatkan berapa SKS. Itu sudah terotomatis di PKD kita, sehingga si user tidak perlu lagi menghitung, dosen tidak perlu lagi, oh ini harusnya berapa, kemudian asesor tidak perlu lagi menghitung lagi, oh ini harusnya sekian. Itu tidak, tapi semua sudah terfilter. Jadi akhirnya asesor itu tidak ada yang prosesnya ada jenjang antara penilaian asesor satu dengan asesor yang lain. Karena apa? Semua sudah ada koridornya ternyata. Karena apa? Semua sudah ada di pedoman. Makanya yang tadi bilang Pak Nanang, sistem bisa dikembangkan bahkan anak SMK, Pak. Oh ya, sekarang anak SMK aja. SMK aja udah bisa coding, Mas. Sudah mengenal banyak framework ya.
coding berapa seminggu aja udah bisa jadi gitu. Tapi knowledge yang ada di dalam ini yang bagaimana ternyata itu ada sebuah buku pedoman, bagaimana menelurkan buku pedoman itu dalam sebuah sistem. Contohnya Simpek, pedoman BKD, pedoman PAK itu bisa ditelurkan di sistem dan itu bisa dinamis. Next, ketika ada perubahan pedoman, tinggal ngedit data itu. Contohnya misalkan dulu pedoman 2013 PAK itu mengajar misalkan itu berapa, sekarang berapa, tinggal diedit saja. Kalau ada kegiatan yang ada, tinggal ditambah. Ya. Itu. Jadi benar-benar sistem ini dikembangkan bisa comply dengan regulasi tadi. Ya, dinamika regulasi. Ya, itu tadi. Jadi orang ya boleh saja mau coding anak SMK tadi, tapi ya, belum tentu 100% teknologi itu bisa diterapkan di sana. Aku lupa. Gitu sih, anak SMK sekarang udah bisa coding. Aku dulu maksudnya tingkat 2 lah ya. Karena ya, tingkat 1 kan belajar Pancasila, bahasa Inggris, bahasa agama gitu kan. Fisika, kimia, aduh. Kalkulus ya, Pak ya. Kalkulus, matematika bungo ngopo gitu. Ya, gitu. Tapi fine lah, ini menarik. Jadi tadi banyak hal yang mungkin nanti juga bisa kita bahas di sesi yang lain terkait dengan integrasi dengan riset, kemudian tadi juga ada juga balik lagi ke SDM atas record risetnya, karena riset kan butuh mungkin tadi untuk bicara skema sekian harus didasari oleh peneliti dengan background seperti ini dan jabatan fungsional ataupun experience-nya seberapa lama, ada riwayat penelitian apa saja, itu kan bisa jadi persyaratan yang jadi complicated gitu kalau itu tidak terdatabase, tidak ada di Simpeknya itu sendiri atau tidak ada di sistem informasi SDM-nya. Nah ini mungkin ini sebelum nanti tak simpulkan karena ini sudah 1 jam, persis 1 jam diskusi kita, mungkin supaya tidak terlalu panjang nanti bisa kita sambung di yang lain, Mas Waskito. Ada nggak mungkin kesan perasaan selama menjadi product owner dan terus mengikuti perkembangan regulasi dan perkembangan dinamika pengelolaan SDM di kampus itu gimana perasaannya Mas Waskito sendiri? Ya mengikutinya itu seperti apa gitu? Tertekan atau? Jadi kebetulan karena memang sudah 7 tahun juga ya Pak. Jadi oke, mungkin pertama kali kita belajar tentang SDM mungkin akan pusing karena itu di luar dari studi kita, ketika dari kampus mungkin coding saja gitu kan kebetulan. Tapi dengan adanya kita pertama adalah kemudahan tentang informasi terhadap regulasi itu. Kami bahkan saya sempat menunjuk sama tim karena saya membawai AS. Saya bahkan mewajibkan mereka misalkan harus mengakses BKN setiap hari minimal 5 menit. Ada informasi apa. Dan dari situ akhirnya kita mulai tumbuh dan mulai enjoy dengan regulasi tadi, sehingga regulasi itu diterima dengan baik, maka itu akan kita sesuaikan dalam sistem. Itu sehingga kalau dari saya dari product owner selama memegang kepegawaian ini ya cukup antusias karena tadi efeknya adalah sistem digunakan, banyak klien yang merasa terbantu, testimoni juga tidak sedikit kita terima, ya semangat. Bahkan sekarang ada Pak salah satu dosen di UNAN itu sekarang betul dia yang pegang dulu, sekarang sedang kuliah di Jepang itu. Masih kontak sama saya, masih bagaimana mengikuti regulasi perkembangan SDM begini dan sebagainya. Ya, Pak Ardian. Ya. Nah ini kalau Pak Ardian nonton ini salam dari Jogja. Ya, Pak Ardian lama banget belum balik ke Padang kayaknya ya. Ini belum, masih studi di sana. Nah, itu beliau sangat ikut dari testimoni
tadi itu akhirnya membuat kami tetap enjoy, tetap bahkan kita yang tadi akan menelurkan terobosan-terobosan baru itu menunjukkan eksistensi kita sebagai salah satu konsultan tentang SDM, kita bisa konsentrasi dan kita komit untuk membantu mitra dalam menyelesaikan permasalahan di SDM. Itu. Sip. Ya, tadi kesimpulannya sih paling gampangnya, ya kalau aku menangkapnya Mas Waskito dan teman-teman di RMS2 ya sudah mencintai lah ya dunia pengelolaan SDM. Karena kalau tak pikir-pikir tadi dari serangkaian apa yang disampaikan itu ya sebenarnya membiasakan diri untuk mencintai gitu. Karena kalau ya cinta kan tidak selalu muncul dari pandangan pertama. Terkadang ketika kita kemudian deep dive gitu, maksudnya menyelam lebih dalam lagi tentang dunia itu, tentang dunia pengelolaan SDM, tentang dunia pengelolaan anggaran dan keuangan, ketika kita punya gambaran social impact-nya gitu. Kalau bagi anak-anak milenial kan yang dicari itu sebenarnya. Mas Waskito kan punya anak buah yang milenial juga. Kadang mereka memang kawan-kawan ini perlu disuntik semangatnya dengan social impact yang diciptakan dari apa yang kemudian mereka harus cintai, harus mereka doing something supaya bisa menciptakan tadi dampak bagi masyarakat. Masyarakat ini lebih kentalnya ke dunia kampus ya, karena kita bukan jualan kayak unicorn itu untuk hasil umum gitu, tapi kita lebih punya dampak sosial pada dunia pendidikan tinggi. Ya mungkin terima kasih banget ini Mas Waskito sudah. Sama-sama Pak Nanang. Jadi saya bacakan kesimpulan sedikit tentang diskusi kita siang ini supaya ini bisa menjadi catatan dan histori di e-kampus sendiri. Yang pertama tentang kunci sukses implementasi. Tadi Mas Waskito sampaikan adanya proses RG ya, requirement gathering, itu menjadi kunci sukses. Perlu ada regulasi, karena regulasi ini yang mendasari tadi semangat tidaknya orang. Kadang ya ono aturannya, orang-orang kita kan kayaknya jauh lebih bisa di-drive untuk mengikuti itu. Ya, kesadaran usernya juga untuk bisa ya tadi tahu tentang goals organisasinya, kemudian pendampingan implementasi juga, yang ini tidak banyak dilakukan oleh konsultan atau mitra pengembang sistem gitu. Ya kita mendeklar diri bukan hit and run company gitu. Jadi kita adalah company yang selalu pengen mendampingi kampus menjadi lebih baik dan lebih baik terus. Kemudian maintenance juga penting karena ini juga menjadi bagian dari continuous improvement, karena ibarat tadi aset juga tidak beli putus, pasti ada pemeliharaan aset, ada perawatan aset. Ya pastinya kalau sistem informasi diakui sebagai aset intangible, tentunya ini juga harus ada perawatannya. Itu kunci suksesnya. Kemudian data ini juga mempengaruhi data dan pengguna ini juga mempengaruhi itu. Kemudian juga apa sih harus disiapkan? Yang pertama tentang data dan juga tadi penanggung jawab, itu sudah jelas. Data harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang apa adanya ya nanti perlu ada follow up lewat aplikasinya itu sendiri. Terkait dengan penanggung jawab sistemnya juga harus ada SK yang mendukung itu. Dan kenapa perlu SDM? Banyak sekali tadi yang nggak aku catat Mas, cuman yang aku catat ya intinya tentang kebutuhan dan kewajiban dosen itu juga sudah terfasilitasi di SDM, tidak hanya ketersediaan SDM-nya saja, kemudian tidak perlu re-entry, itu sesuatu gitu, tidak perlu entry ulang. Apa sih yang ada di data akademik, apa yang ada di data penelitian itu bisa diintegrasikan. Ada EWS-nya, Early Warning System, supaya pengelola maupun si pegawainya juga nyaman ketika ada, saya punya harapan naik gaji berkala bulan tahun depan. Belum kita bicara tadi ada EPAK, formasi yang dalam proses untuk merging ke dalam modul SDM.
sesuatu yang sangat dibutuhkan, saya pikir Mas Waskito, untuk kampus-kampus. Ya. Nah, ini bicara integrasi juga dengan riset dan juga sister, ini menjadi satu poin competitive advantage juga gitu. Artinya kampus tidak perlu khawatir tentang keberadaan sister dan tidak perlu juga khawatir tentang keberadaan pengelolaan riset di institusinya gitu. Karena kalau memang ada solusi risetnya jauh lebih komprehensif seperti itu. Dan penutupnya tadi, mencintai dengan membiasakan diri. Ya, terima kasih. Ini keren sekali. Siapa? Membiasakan diri untuk belajar itu ternyata akan lama-kelamaan bisa mencintai apa yang kita pelajari secara kontinu. Fungsinya adalah repetisi. Terima kasih sekali Mas Waskito atas waktunya. Sama-sama Pak Nanang. Mudah-mudahan diskusi sore ini bisa punya manfaat buat Sobat e-Kampus dan juga amin. mitra kita. Sampai ketemu nanti di diskusi-diskusi lainnya. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap berkarya di dunia IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.